Saya dzurriyyah Rasul, turunan Nabi. Tak percaya, buktikan. Bung, keturunan itu hebat sekali. Keturunan hebat, Bung. Keturunan hebat. Tapi kalau keturunan Rasul tidak bisa memanggul tingkah laku dan karakter agung Gusti Kanjeng Rasul, ayo percuma. Apalagi cucu Rasul, tapi segenap tingkah lakunya, segenap pikiran dan omongannya serba memalukan Rasul. Mengapa itu dideklarasikan pada umum, Bung? Mengapa dideklarasikan? Dan apa relevansinya kita mesti membongkar makam Rasulullah untuk membuktikan bahwa dia cucu Rasulullah? Untuk apa? Untuk apa? Buktikan bahwa kau itu cucu Rasulullah dengan perilaku agung, dengan tingkah laku yang bisa membuat orang lain memetik, pekerti, memetik tingkah laku, memetik perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan. Sosokmu adalah pelajaran, sosokmu adalah tempat kita mencari keteladanan. Tempat keteladanan. Kau tersenyum teladan. Kau berbicara teladan. Kau menguap, itu pun bisa teladan. Tapi kalau tingkah laku buruk, buruknya buruk, memalukan dan sangat memalukan, tercela, Bung. Jadi janganlah memalukan generasi kakek-kakek kita, generasi mbah-mbah, apalagi mbah buyut. Jangan katakan apapun pada orang-orang yang sudah tidak bersama kita di dunia fana ini. Jangan katakan kau cucu, jangan katakan kau keturunan keberapa. Kalau kau tidak bisa ittiba, mengambil suri teladan agung dari tingkah laku kakekmu. Berteriak, mengancam, teror. Kalau orang berguru pada peneror, ya jadilah teror. Kalau orang berguru pada orang lain yang lebih tua dan tingkah lakunya mau menang sendiri, serakah. Tingkah lakunya memberi kesan, tingkah lakunya memberi gambaran. Dia adalah orang mulia, orang lain didatangi, orang lain diobrak-abrik. Bulan puasa tidak boleh jualan. Ya, terus tidak boleh jualan makan, dia mau makan apa? Seharusnya keturunan Rasulullah mendatangi warung-warung dan menyampaikan pujian. Kau hebat sekali. Aku dukung. Seharusnya macam gitu. Bung, keturunan itu hebat. Di Jawa juga banyak orang, Bung, kalau menyatakan pada orang lain saya turunan ningrat, saya darah biru, itu ada kebanggaan. Tapi turunan darah biru dari keraton manapun, Bung, kalau melamar pekerjaan itu dites. Dan kalau keturunan darah biru dites tidak lulus, alangkah malunya, Bung, mempermalukan mbah-mbah, eyang-eyang
para sultan, para leluhur yang namanya agung, yang namanya hebat. Jadi dalam hal tertentu saya kira kita menyembunyikan identitas itu sering lebih bijaksana. Kalau kita mulia, kalau kita memang teladan bagi banyak orang, nanti bisa bicara sedikit. Ya tidak heran karena generasi leluhur saya itu sultan-sultan. Karena generasi leluhur saya itu raja. Jadi kalau saya bisa mencapai prestasi kecil-kecilan begini itu tidak apa-apa. Itu tidak prestasi, tidak patut diagung-agungkan karena generasi leluhur saya hebat-hebat. Nah begitu, Bung. Perilaku dan budi pekerti mulia itu janganlah mengagung-agungkan. Ada orang yang menganggap dirinya terah Raden Wijaya. Raden Wijaya, saya ini terah Raden Wijaya. Oh, Raden Wijaya, Bung, barang siapa tahu, dan Anda tentu tahu, beliau pendiri Kerajaan Agung Majapahit. Kerajaan Agung Majapahit dengan mengalahkan sederet lawan-lawan dengan taktik strategi. Raden Wijaya orang hebat. Ya maka banyaklah orang yang ingin menjadi terahnya Raden Wijaya dan menyatakan saya terah Raden Wijaya. Apa gunanya, Bung? Apa gunanya, Bung, terah Raden Wijaya? Kalau mau jadi bupati, kalah. Mau jadi camat, kalah. Mau jadi calon ini, calon itu. Hanya ngomongin, hati-hati gue terah Raden Wijaya, hati-hati terah Raden Wijaya. Orang-orang ketawa, Bung. Orang-orang ketawa. Saya ini kalau mau ditelusur saya ini terah mana, saya nggak tahu. Saya inginlah itu, saya punya leluhur itu sultan yang terbesar, sultan yang mengusir penjajah, sultan yang adil. Saya ingin begitu, Bung. Tapi andai kata iya, maka apakah gunanya kalau kita tidak bisa mengimbangi kemuliaan sultan-sultan kakek-kakek kita? Untuk apa, Bung? Kalau kita lebih hebat dari kakek, nah itu baru kakek akan bangga. Di alam kubur sana kakek itu tersenyum. Dan bisa jadi kakek itu sebagai seorang sultan, seorang muslim, seorang yang soleh, seorang raja yang adil. Barangkali beliau masih bisa, Bung, keliling-keliling di sekitar kita karena beliau tidak mati, beliau itu pindah alam dan diridhoi Allah, diizinkan Allah untuk bisa nengok cucu-cucu dan beliau bangga. Tapi kalau nengok cucu dan si Mbah Sultan ngenes, Mbah Sultan nangis, Bung, di belakang rumah kita karena kita daftar camat corek, daftar bupati gagal, corek lagi, si Mbah nangis. Jadi konkret, Bung, apakah gunanya derajat, duriah, keturunan, aliran darah biru? Apakah gunanya kalau kita di bumi ini bukan apa-apa? Jangan sampai kita menjadi bukan apa-apa. Ini sukar, Bung, untuk menjadi bukan apa-apa itu ya tidak gampang. Jadi marilah kita sedikit rendah hati. Karena waktu kita rendah hati itu sudah satu poin itu. Itu something. Dia hebat, dia orangnya memang rendah hati. Tapi kalau kita pamer, dianya nggak bisa berbuat apa-apa, Bung. Nggak bisa bikin apa-apa, belum punya pengalaman yang bisa disaksikan oleh para tetangga, oleh para sahabat.
di muka bumi, di dunia fana ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu sebentar-bentar kita maki-maki orang dan membanding-bandingkan. Wah, ya gue, iya ya lo. Oh, kakek gue sultan perang. Iya kakek lu ngapain? Main kelereng nyalon pejabat tinggi. Gue pasti lulus karena kakek gue tuh sultan. Sultan itu kakek lu, lunya itu apa? Lunya. Apapun Bung, in conclusion, kitanya, pribadi kita. Jangan bilang-bilang kita turun dari darah apa. Yang penting kita. Biar orang yang bertanya-tanya, kita ini apa, sampai berapa. Biar orang bertanya-tanya. Setelah kita mencipta prestasi, Bung. Di sekolah prestasi, kuliah prestasi. Di masyarakat ada karya. Ada karya seni, ada karya di dalam birokrasi, ada karya-karya dunia bisnis. Kita semuanya mengerti itu dan ada prestasi. Orang pun bertanya, siapa dia itu? Wah, jangan heran, dia putra. Si ini dia cucu kesekian dari sultan yang begitu besar jasanya bagi Republik. Kalau begitulah yang Anda ciptakan, silahkan bangga dengan keturunan, dengan leluhur Anda. Banggalah dengan leluhur. Tapi kalau Anda tidak bisa apa-apa, mendingan ya kita tutup mata. Dan kita malu sama kakek-kakek. Ya seringlah ziarah kubur, sering-sering nangis di sana, mohon maaf atau apa. Tapi saya juga nggak tahu Bung apa gunanya ziarah dan nangis. Sebab yang paling penting itu bukan ziarah dan nangis. Itu yang memeras keringat, memeras pemikiran, membanting raga. Orang Jawa itu punya istilah banting rogo. Banting raga itu bukan raga kita dibanting dan kepala dijedot-jedotin di pintu. Bukan, Bung. Banting raga itu mulai dari jam 6 pagi minimal Anda sudah bergulat melakukan sesuatu untuk prestasi. Dan jam begini belum berhenti. Itu banting raga. Jam begini belum apa-apa, ini baru 2/4 atau baru 2/3-nya. Sudah itu nanti jam 12. Urusan baru selesai dan prestasi Anda besar. Anda melahirkan karya seni luar biasa. Anda melahirkan puisi-puisi. Anda mencetak novel-novel karya Anda. Itu kalau Anda zuriyah Rasul, apalagi Anda juga menjadi orang yang sangat soleh, teladan agung. Kalau Anda zuriyah Rasul, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan bangga kepada cucunya. Raden Wijaya akan berbahagia. Tapi kalau kita tidak bisa apa-apa, Bung, ngelamar jadi camat dicorek karena nggak bisa jawab persoalan, nggak ada psikotes, kita gagal. Apalagi ngelamar Bupati Kanjeng Raden Wijaya pasti menangis di sana. Dan apa salahku ya Tuhan, mengapa keturunanku kok begitu rupa? Aku membangun kerajaan besar, aku membangun dinasti Majapahit yang agung. Tapi cucuku kok tidak bisa jadi wali kota. Ya begitu, Bung. Begitu. Dzurriyyah penting, tapi Anda, kau bukan nenek moyang. Dan jangan banggakan nenek moyang, jangan banggakan ayah. Prestasi ayahmu bukan prestasimu. Belajar pidato baik, belajar berpikir baik, belajar meditasi baik. Tapi itu semuanya juga tidak cukup. Kau harus belajar memeras keringat.
dengan prestasi yang bagus. Dan kalau kau bangga kepada orang lain, di depan orang lain, kau bangga prestasiku. Ini loh aku menciptakan sesuatu mahakarya, ini mahakarya, ini mahakarya. Aku menciptakan keadilan, aku menjunjung kemanusiaan. Siapa ragu kepadaku, siapa tidak akan milih aku, niscaya rugi. Wah, kalau begitu, Bung. Kalau begitu, generasi sekarang, wah, keren. Saya boleh bilang ya, maha keren. Tapi kalau kita pecundang, orang kalahan, itu ya orang buangan, Bung. Dengan kata lain, kalau kita buangan, mari kita sembunyi di balik tirai. Mari kita ngumpet, jangan tunjukkan wajah kita depan kamera, depan orang lain. Mari kita sembunyi di balik tirai, mungkin masih di bawah meja. Hilanglah kita. Kita tidak penting, tidak apa-apa. Tapi kita ingat mbah-mbah kita yang penting dan kita yang malu. Salam, Bung. Salam. Mari kita bicara tentang karakter bangsa, dan kitalah yang berprestasi. Kita yang mengukir nama baik kita sendiri. Salam. Terima kasih, Bung. Terima kasih.